Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan Teosofi. Sebenarnya apa sih yang akan kita diskusikan hari ini? Jadi, materi diskusi kita kali ini adalah integrasi Islam dan sains melalui ilmu teologi. Sebelum kita diskusi dan membahas tentang materi kali ini, perkenalkan kita dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Safita Devi Nurjana dengan NIM 196420 dan teman saya Novita Sari dengan NIM 196418. Di sini kita akan membahas 6 subbab. Di antaranya yang pertama, pengertian dari integrasi, sains, dan teologi. Kedua, landasan integratif sains dan agama. Yang ketiga, sikap agama Islam atau teologi terhadap sains. Keempat, bentuk integratif sains dan agama atau theology of evolution. Yang kelima, pandangan agama atau teologi terhadap sains. Dan yang terakhir, urgensi integrasi Islam dan sains. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari integrasi, sains, dan teologi. Integrasi adalah sebuah proses pembauran dalam sebuah interaksi sosial yang dinamis dan terstruktur. Ilmu sains sendiri merupakan suatu instrumen penting dalam proses pembangunan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Sedangkan teologi atau yang kadang disebut sebagai ilmu agama merupakan wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Jadi, integrasi Islam dan sains di bidang teologi berarti upaya untuk memadukan antara sains dan agama untuk menciptakan format baru hubungan sains dan Islam dalam upaya membangun kembali sains Islam yang selama ini dipandang tidak ada. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang landasan integratif sains dan agama Islam. Munculnya kecenderungan saintis untuk tidak membicarakan metafisika dalam karya-karya mereka dimulai ketika sains modern mulai mengabsolutasi empirisme sebagai cara paling utama dalam proses berpengetahuan. Empirisme yakin bahwa data-data empirik adalah satu-satunya sumber pengetahuan, sehingga sains harus mengeluarkan segala bentuk konsep yang bersifat metafisik karena ia tidak berakar pada pengalaman indrawi. Bagi Gholsani, sains tidak ada yang murni berwujud empirik atau data indrawi, karena setiap kali menginterpretasi data eksperimen, bahkan ketika menguji ketetapan data, ia selalu bergantung pada konsep awal atau preconception dan asumsi sang saintis. Sedangkan Gholsani mulai menilai agama menjadi penjuru akan orientasi-orientasi laku ilmiah serta sebagai petunjuk dalam mengaplikasikan sains sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, sains tidak bisa berdiri sendiri, namun ia bergantung pada entitas yang sifatnya permanen tersebut. Hauck mendefinisikan nilai permanen tersebut sebagai sumber inspirasi yang akhirnya menghidupkan dan mengembangkan lebih jauh eksplorasi ilmiah. Yang ketiga, yakni kita membahas tentang sikap agama terhadap sains. Dalam relasi kontras, Hauck menyarankan untuk membuat suatu batasan yang jelas antara sains dan agama, sehingga tidak terjadi konflik di mana Hauck membagi pola relasi sains dan agama dalam 4 bentuk, yakni yang pertama relasi konflik, yang kedua relasi kontras, yang ketiga relasi kontak, dan yang terakhir relasi konfirmasi. Batasan ini dimaksudkan sebagai penjelas bahwa masing-masing mempunyai wilayah yang berbeda, sehingga tidak boleh menjustifikasi agama, misalnya dengan kategori-kategori yang dimiliki sains. Pada relasi konflik,
merupakan ketika konflik muncul ketika terjadi peleburan atau conflation, yakni runtuhnya perbedaan sains dan agama yang berakibat pada hilangnya unsur-unsur yang membedakan keduanya. Yang kedua, pada relasi kontras, yakni masing-masing mempunyai wilayah yang berbeda, sehingga tidak boleh menjustifikasi agama, misalnya dengan kategori-kategori yang dimiliki sains. Yang ketiga, pada relasi kontak, yakni sikap agama dan sains diarahkan untuk saling berkomunikasi tanpa menghilangkan batas-batas yang dimilikinya. Hal ini berangkat dari kenyataan yang ada di mana keduanya seringkali bertemu dan dikondisikan untuk saling mengungkapkan pendapat masing-masing. Yang terakhir, yakni relasi konfirmasi. Konfirmasi sebagai menguatkan atau mendukung bahwa agama menyokong penuh usaha-usaha yang dilakukan sains untuk memahami alam semesta. Pada subbab yang keempat, kita akan membahas tentang bentuk integratif sains dan agama. Setelah melihat pola integrasi yang terbangun antara sains dan agama, Hauck mencoba lebih konkret lagi dengan menelaah terintegrasikannya teori evolusi dan agama atau teologi, yang ia sebut teologi evolusi atau theology of evolution. Ini merupakan respon atas minimnya tinjauan teologis dalam evolusi. Dalam banyak pandangan agamawan, teori evolusi dituduh sebagai sebuah kekuatan yang paling berbahaya bagi eksistensi agama. Namun, di balik kekhawatiran itu, kekritisan untuk membawa teori evolusi dalam perspektif teologis masih sangat minim. Disinilah Hauck dengan berani menawarkan pembacaan yang sangat eksploratif, yakni bagaimana menggiring teori evolusi hingga ia bermuatan teologi. Model integrasi Hauck melahirkan teologi evolusi yang merupakan sebuah bangunan epistemologi teologis berwajah rekonstruksionis modern yang membawa agama begitu jauh demi kesesuaiannya dengan perkembangan sains. Dengan kata lain, teologi menjadi tolak ukur teori-teori ilmiah. Dan bagi Hauck, teori evolusi adalah sebuah cahaya yang mampu menerangi dan akhirnya menemukan makna yang lebih dalam tentang agama dan Tuhan. Bahkan ia menyebut bahwa teori evolusi itu sebagai intuisi terdalam atau deepest intuition, karena dengan cahaya evolusi tersebut akan membawa teologi melangkah lebih jauh dalam memahami realitas tertinggi. Sedangkan model integrasi menurut Golsani melahirkan teologi integrasi struktural di mana tidak ada sains yang bersifat netral atau bebas nilai atau value free, bahwa sains itu selalu dibentuk oleh landasan metafisis seorang saintis. Kecondongan tersebut dengan memasukkan entitas keislaman pada struktur sains. Lanjut pada subbab yang kelima tentang pandangan agama atau teologi terhadap sains. Menurut Mehdi Golsani, pada setiap awal bukunya, Mehdi Golsani selalu mengawali dengan penegasan bahwa Islam itu tidak membedakan antara sains dan agama karena masing-masing diorientasikan untuk memahami tentang Tuhan. Allah adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Meskipun aktivitas tersebut tidak berbentuk peribadatan formal, namun ketika ia menjadi penjuru dan tujuan utama, maka sains pun mempunyai kedudukan yang sama dengan ilmu agama. Golsani memandang aktivitasnya itu selama ini sebagai fisikawan adalah bagian dari ibadah, maka pandangannya tidak ada relasi yang bernuansa konflik atau independen dalam sains dan agama. Dan pemahaman dari Golsani ini berangkat dari sebuah hadis yang menegaskan bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu menurut Islam. Kriteria berharga atau tidaknya itu pengetahuan bergantung pada kegunaan yang dimilikinya dan kapasitasnya dalam mengantarkan pemahaman tentang Tuhan. Oleh sebab itu, segala bentuk pengetahuan yang berguna dan mempunyai kapasitas untuk menggapai Tuhan adalah bagian dari ibadah dan tentunya adalah sebuah keharusan untuk mempelajarinya. Sains telah membawa
sejumlah kegunaan bagi umat manusia serta mendorong manusia untuk lebih mengenal dan dekat dengan penciptanya. Signifikansi sains bagi umat muslim antara lain adalah yang pertama, sains mampu meningkatkan pemahaman tentang Tuhan. Yang kedua, sains secara efektif mampu meningkatkan peradaban Islam dan mewujudkan cita-cita Islam. Yang ketiga, sains berfungsi sebagai panduan umat manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, jika kehadiran sains itu dibungkus oleh pemahaman seperti di atas, maka tidak ada yang harus diragukan lagi bahwa ia itu tidak bertentangan dengan agama. Bahkan sains adalah bagian dari agama itu sendiri. Dengan itu pula, sains menjadi sakral dan jauh dari nilai-nilai yang bertentangan dengan agama atau keilahian. Subbab yang keenam yaitu urgensi integrasi agama Islam dan sains. Jadi nilai urgensi perkembangan studi sains dan agama, khususnya agama Islam di banyak perguruan tinggi itu sampai sekarang masih terasa parsial dan sepotong-potong. Wawasan tentang zat berkuasa atas segala sesuatu yang telah dihilangkan dari konsepsi barat tentang sains merupakan kritik fokus utama dalam teori Islami. Oleh karena itu, Islam harus menjadi pengawal dari setiap kerja sains oleh setiap para ilmuwan. Salah satu contoh urgensi integrasi agama Islam dan sains yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 80 sampai 81 yang menyatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembuatan baju pelindung yang terbuat dari besi yang dapat dipakainya dalam peperangan. Jadi, ia diberi ilmu tentang cara pembuatannya. Beliau memperoleh know-how dan beliau juga menguasai tentang teknologinya. Dan begitu pula pada Nabi Sulaiman alaihissalam, menurut ayat di atas, ia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemanfaatan tenaga angin sehingga ia dapat terbang dengan cepat ke negeri-negeri sekitarnya sesuai dengan kehendaknya. Karena ia dapat memerintahkan angin itu dan ia mendapatkan pengetahuan tentang pengendalian tentang tenaga angin. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi serta kesalahan pengucapan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Mubashiro sebagai dosen pengampu mata kuliah Teosofi, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.